Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan segera mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami atas mata kuliah IR 201 Ekonomi Politik Global dengan topik Pengaruh Perang Dagang Amerika dan Cina bagi Indonesia. Anggota dari kelompok kami adalah pertama Ahmad Tahliah Azam, kemudian saya sendiri Richel Apian, Poppy Elvionita, Sri Indrianti Dayang Mabunga, dan Yosefina Jola. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan segera mempresentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Banyak yang sudah mengetahui bahwa di tahun belakangan ini Amerika Serikat dan Cina tengah dilanda gelombang arus perang dagang. Berdasarkan hasil investigasi selama 7 bulan yang dilakukan oleh penasihat Presiden Donald Trump di bidang perdagangan, yakni Robert Lighthizer, menyampaikan bahwa praktik perdagangan Cina berpotensi tidak adil dan dapat merugikan Amerika Serikat. Amerika Serikat menuduh Cina telah mencuri kekayaan intelektual milik negaranya, yaitu dengan cara membobol jaringan komputer Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat mengaku telah dirugikan ratusan miliar dolar atas tindakan yang dilakukan oleh Cina. Selain itu, Cina juga telah dituduh memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk menyerahkan kekayaan intelektual mereka. Mengenai hal tersebut, Amerika Serikat memiliki bukti atas tindakan Cina yang telah menekan perusahaan dunia internasional, yaitu dengan cara mewajibkan perusahaan dunia menciptakan kemitraan lokal agar dapat masuk ke pasar Cina. Selain itu, Amerika Serikat juga menemukan bukti bahwa Cina telah mengarahkan investigasi mereka di Amerika Serikat melalui industri strategis, hingga kemudian melakukan dukungan serta serangan terhadap cyber. Setelah Amerika Serikat dan Cina membuat kebijakan proteksionisme, kemudian kedua negara tersebut saling mengancam satu sama lain untuk membawa masalah ini ke WTO. Dampak perang dagang ini, serta kebijakan ekonomi dari kedua negara ini sangatlah berimplikasi pada situasi perekonomian dunia. Kala itu, yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump adalah menaikkan tarif impor hingga mencapai 15% untuk kategori produk baja dan 10% untuk kategori aluminium. Selain itu, Presiden Amerika Serikat juga berencana membawa investigasinya untuk Cina di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat menganggap negara Cina bersikap tidak adil dalam perdagangan bilateral. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Cina membalas represivitas dari Amerika Serikat dengan cara yang sama, yakni menaikkan tarif impor terhadap produk Amerika Serikat hingga 25% dan juga akan membawa masalah ini ke WTO. Secara global, perang dagang antar dua negara ini dapat menjadi pemicu dalam pelemahan ekonomi dunia dan tidak luput juga pada Indonesia. Selanjutnya, yaitu implikasi terhadap sektor Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dalam perekonomian internasionalnya menggunakan kebijakan non-blok atau tidak memihak sehingga bekerja sama dengan negara blok apapun, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat dan China merupakan mitra dagang Indonesia di bidang ekspor dan impor bahan baku dan non-migas, sehingga dengan adanya tersebut mengimplikasikan terhadap sektor Indonesia. Seperti halnya yaitu menurunnya nilai ekspor bahan baku non-migas yang seharusnya pada posisi utama Indonesia yang mengekspor ke Amerika Serikat dengan senilai 17 miliar, tetapi terjadinya penurunan. Selanjutnya yaitu pada tahun 2018 nilai IHSG Indonesia menurun pada level 1.904,50 dan harga ekspor minyak kelapa sawit menjadi $556 Amerika per ton dan 88,3 dolar per ton untuk ekspor batu bara. Dan selanjutnya pada sektor ekspor dan investasi saham merupakan hal yang utama terikut dampak perang dagang, sehingga dengan adanya perang menyebabkan kemerosotan
harga barang dagangan dari bahan baku Indonesia yang mempunyai nilai ekspor tinggi pada beberapa tahun sebelumnya. Next slide. Baik. Selain dari implikasinya terhadap Indonesia sendiri, sebagai dua dari negara-negara yang memiliki kekuatan terbesar di dunia atau sering juga disebut sebagai core countries atau superpower, isu yang disebabkan oleh Amerika Serikat dan Cina tentu menimbulkan dampak kepada negara-negara di dunia. Pertama, kita menunjukkan fakta yang sangat jelas terlebih dahulu. Dikarenakan chain reaction yang diakibatkan oleh adu tarif antara Amerika Serikat dan Cina, banyak produsen yang bukan hanya dari kedua negara tersebut, namun secara global harus membiayai produksi produk yang akan diekspor mereka lebih mahal dari sebelumnya. Hal ini mengartikan adanya kenaikan harga bagi konsumen, dan kenaikan harga produk berpotensi untuk mengurangi permintaan akan produk-produk tertentu. Kasus ini dialami oleh salah satu negara eksportir terbesar di dunia, yaitu Singapura. Pada paruh kedua tahun 2018, Singapura mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan paruh pertama di tahun yang sama. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan global terhadap perangkat-perangkat elektronik dan alat-alat teknologi lainnya yang diekspor dan dimanufaktur atau diproduksi langsung di Singapura. Terlebih jika dilihat secara meluas lagi, perang dagang Amerika Serikat-Cina ini dinilai berpotensi besar untuk memengaruhi secara negatif rantai pasokan global yang dijalankan oleh negara-negara eksportir besar di dunia seperti Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura sendiri. Selain pasar finansial Asia yang terdampak buruk, pasar yang sama di Eropa dan Amerika Serikat juga berpotensi besar untuk mengalami efek yang sama. Bahkan banyak tempat yang telah disebutkan sebelumnya telah merasakannya langsung. Dan yang mungkin banyak orang lupakan, yaitu bahwa perang dagang ini akan mengakibatkan banyak saham-saham dari negara-negara bersangkutan untuk mengalami penurunan yang drastis. Walau banyak dampak negatif yang dinilai beresiko untuk menimbulkan masalah bagi kegiatan ekonomi global, ada suatu keuntungan yang berpeluang besar diraup oleh negara-negara Asia Tenggara. Dikarenakan tarif-tarif yang kian meningkat, banyak negara yang akan mencari pengganti untuk menjadikan tanah produksi mereka. Dan wilayah yang memiliki peluang terbesar ialah Asia Tenggara, dikarenakan lokasi strategis mereka yang dinilai secara geografis sangat mudah untuk diakses. Mereka juga memiliki jaringan distribusi yang lancar dan teratur, rantai pasokan yang cukup kokoh, dan salah satu aspek terpenting ialah bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki ketersediaan tenaga kerja yang tinggi dan dilengkapi dengan biaya kerja yang cenderung rendah. Terjadinya implementasi yang lebih dari negara-negara Asia Tenggara dalam dunia ekspor dinilai akan membantu dalam pemulihan rantai pasok yang terganggu. Jelas di sini kita melihat bahwa potensi permasalahan yang ada jauh melebihi dari peluang restorasi dan keuntungan yang akan diraih oleh pasar global. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan terjadinya perang dagang oleh dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, malah akan membawa banyak kerugian. Fakta ini akan harus menjadi hujan setiap hari bagi setiap pelaku pasar global selama perang dagang ini berlangsung. Next slide. Selanjutnya, penggunaan teori untuk menganalisa. Teori Karl Marx menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pemilikan modal oleh kelas kapitalis akan selalu menimbulkan ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan ekonomi. Menurut teori Marx, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina merupakan contoh dari konflik antara kelas kapitalis di kedua negara yang saling berusaha untuk mendominasi pasar global dan mengejar keuntungan ekonomi. Perang dagang Amerika dan Cina juga dapat dilihat sebagai bentuk persaingan antara negara-negara imperialis yang berusaha untuk menguasai sumber daya dan pasar global. Dalam pandangan Marx, negara-negara imperialis yang berusaha untuk mengejar keuntungan ekonomi dengan mengeksploitasi negara-negara lain yang lebih lemah akan selalu menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan ketegangan politik di seluruh dunia. Secara umum, perang dagang Amerika-Cina yang terjadi dalam masa kepemimpinan Trump dapat dilihat sebagai contoh dari konflik antara kelas kapitalis global
yang saling berusaha untuk mendominasi pasar dan sumber daya, sesuai dengan teori Karl Marx tentang sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya, Baik, untuk kita di sini ada beberapa solusi kebijakan. Yang pertama ada 3 tahap, dan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk short term solution, maka hendaknya pemerintah Indonesia harus bisa secara cepat itu menentukan dan menahan barang-barang ekspor yang biasanya sebagai komoditas ekspor. Yang soalnya jika barang tersebut itu disuplai keluar, maka seperti tadi akan menimbulkan kerugian karena pasar dunia ini sedang terganggu war trade antara dua negara, yaitu AS dan Cina. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah Indonesia itu langsung menghubungi kementerian terkait tentang ekspor impor atau transaksi jual beli yang melibatkan multilateral atau internasional untuk segera mengerem atau untuk sementara menahan dulu karena dianggap kondisinya merugikan. Dan yang kedua ada midterm solution, untuk jangka menengah. Pemerintah harus bisa ambil peran untuk menstabilisasi harga pasar dunia lewat forum internasional sambil membaikkan atau memperbaiki stok persediaan sumber daya alam untuk dalam negeri sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah jangka panjang. Pemerintah harus bisa ambil peran untuk menengahi atau memediasi kedua negara yang bertikai agar pasar dunia ini bisa kembali normal harganya. Oleh karena itu banyak negara-negara yang melarat karena ekonomi ini, karena dua negara pasar di dunia ini bertikai. Jadi Indonesia harus bisa mengambil jalan tengah itu untuk long term ya, karena tidak semudah itu memediasi antar dua negara. Harus dibutuhkan konsolidasi dalam jangka waktu yang tidak pendek. Next. Kesimpulan, apa yang terjadi di perang dagang AS dan Cina ini adalah suatu dinamika politik yang biasa, cuma harus bisa diselesaikan karena banyak nyawa atau banyak kehidupan negara itu bergantung pada ekonomi ekspor impor. Dan jika eh, hal tersebut terjadi secara kontinu, maka akan menyebabkan banyak terimbas negara sampai pada titik depresi ekonomi. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa dunia ini banyak kompetisi dan konflik, maka harus banyak wadah juga untuk menengahi atau membuat resolusi tentang konflik tersebut. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.